Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya Muhammad Isman. Kemarin siang ceritanya saya memfasilitasi sebuah online training dan di program tersebut saya dan peserta membahas satu bahasan ya tentang podcast. Dari bahasan itu saya jadi tertarik juga untuk membuat podcast ya, karena selama ini saya bikinnya kalau nggak screencast ya video gitu. Dan ini adalah siaran podcast saya yang pertama. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Kalau ada kurang-kurang tolong dimaafkan. Oke, podcast itu apa ya? Jadi saya juga sebenarnya udah tahu lama tentang podcast gitu ya. Yang beredar di masyarakat, pemahaman tentang podcast itu adalah siaran suara mirip seperti radio yang disiarkan dari device bernama iPod, keluaran Apple. Ada juga pihak yang berpendapat bahwa podcast itu bukan dari iPod katanya, tetapi podnya sendiri itu memiliki arti under atau di bawah. Ya, artinya siaran diam-diam begitu, siaran underground ya. Siaran yang tidak seperti radio yang dipublikasikan, dapat izin legal dan sebagainya. Ya, terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, anyway, menarik juga ya untuk membuat podcast. Oke, pagi ini dini hari menjelang subuh saya terbangun dan setengah jam yang lalu saya bangun. Tiba-tiba duduk di tempat tidur. Yang saya renungkan adalah, yang saya bayangkan ketika saya duduk di tempat tidur pas bangun itu adalah rumah. Ya, jadi terbayang tiba-tiba rumah gitu. Kenapa gitu ya? Kok rumah gitu yang saya bayangkan? Cuma menarik sahabat sekalian, ini jadi bahan lah buat saya bikin podcast ya. Jadi ada bahan buat saya bikin siaran seperti ini. Sahabat, rumah itu sebenarnya adalah tempat di mana kita tinggal yang selama ini sebelum ada kejadian COVID-19 ini seringkali justru kita abaikan ya. Kita lupa rumah. Kadang datang ke rumah cuma numpang tidur, udah gitu pergi lagi dengan alasan bekerja, ngantor, cari nafkah dan sebagainya. Ya, kadang kita juga nggak sempat beres-beres rumah, nggak sempat rawat rumah begitu. Padahal kalau kita perhatikan, rumah itu justru adalah pusat dari segala macam aktivitas kita, ya kan? Kita tidur, kita makan, kita bercengkrama dengan anak, kita membangun komunikasi pertama kali dengan orang yang kita cintai itu di rumah. Ya, kita bilang assalamualaikum, wahai istriku yang cantik, assalamualaikum ibu, bu ayo sholat subuh, bu ayo bangun, nah ayo bangun. Itu ucapan-ucapan pertama kali yang kita ucapkan saat mata kita terbuka gitu loh ya. Dengan siapa lagi? Nggak langsung dengan atasan kita kan, nggak dengan karyawan kita juga, nggak dengan customer gitu, tapi dengan orang-orang yang justru kita cintai, orang-orang yang menjadi alasan mengapa kita bekerja, mengapa kita berusaha, mengapa kita berikhtiar. Dengan mereka kita membangun komunikasi pertama kali itu di rumah, atau sebaliknya ya, kita yang dibangunkan oleh mereka. Ya udah subuh ya, bangun, ayo salat berjamaah, ayo ke masjid gitu. Ungkapan-ungkapan atau sapaan-sapaan dan cara membangunkan orang-orang yang dari orang-orang yang kita cintai itu terhadap diri kita itu dengan penuh kasih sayang, walaupun sedikit kesal mungkin ya karena kita nggak bangun-bangun gitu, tapi beda gitu. Itu bukan bentakan atasan, itu bukan bentakan dari rekan kerja yang ribut sama kita gitu. Walaupun agak kesal, sedikit tinggi nadanya, cuma itu adalah ungkapan, sapaan, cara membangunkan kita, mengingatkan kita dengan cara yang penuh cinta kasih, walaupun nadanya agak naik ya. Makanya kita pun nggak apa-apa digituin gitu kan ya, nggak keberatan walaupun nadanya agak sedikit tinggi gitu ya. Mereka orang-orang yang kita cintai, kita bangun komunikasi pertama dengan mereka. Lalu dari pagi kita tinggalkan mereka
ya berpisah begitu untuk sementara dan baru ketemu lagi tuh malam-malam. Ya. Kadang kita juga menemui mereka sudah dalam keadaan lelap gitu ya. Kita buka pintu sendiri karena kita bawa kunci kemana-mana begitu. Menyelinap-nyelinap karena takut membangunkan mereka. Dan ketemu lagi ya subuh-subuh itu. Habis itu kita tinggalkan mereka lagi. Dalam waktu yang sangat singkat, komunikasi penuh cinta kasih terbangun. Namun dalam waktu yang singkat itu seolah-olah memberikan kekuatan gitu, memberikan alasan buat kita untuk seharian bekerja, untuk seharian beraktivitas, sehingga kita punya kekuatan. Dalam waktu yang sangat singkat seperti itu teman-teman sekalian, ya, dari orang-orang yang kita cintai ini, secara rutin komunikasinya cuma itu aja, ya, cuma ya bangun udah pagi, ya bangun udah subuh. Ibu bangun yuk, subuh dulu bu. Ibu masak dulu. Bu masak apa sekarang? Adek gimana sekolahnya? Gitu ya. Cuma itu aja gitu, rutin gitu aja. Komunikasinya nggak pernah macem-macem. Tapi sesuatu yang simple dan pendek semacam itu ternyata powerful gitu sobat sekalian. Coba Anda renungkan, ya. Waktu yang singkat. Tidak banyak kata-kata, tidak banyak kalimat, tidak banyak hal yang diungkapkan, dibicarakan, tapi sangat powerful dan seolah-olah memberi kita energi. Sehingga kita kuat, sanggup menghadapi berbagai macam masalah gitu. Keseharian kita di tempat kerja, dimarahin atasan, ketemu bawahan yang bikin kesel mungkin, atau ribut sama rekan kerja, ketemu customer yang mengesalkan. Cuma kalau kita lagi kesel-kesel gitu kan, tiba-tiba balik lagi ingatnya ke rumah gitu. Ingat si kakak, ingat si adik, ingat senyum istri kita yang cantik, atau suami kita yang ganteng begitu. Dalam waktu yang singkat itu, sobat sekalian. Dan saya cuma heran aja. Sekarang masuk masa work from home. Banyak orang begitu stres, banyak orang begitu kebingungan. Ini saya kerja mesti gimana? Ini kerja mesti gimana? Bingung, ribet masalah anak, disuruh ngajarin juga sama gurunya gitu. Ini kerjaan belum kelar, saya juga nggak tahu gimana cara ngerjainnya dari rumah. Karena selama ini saya ngerjain dari kantor. Bingung, ribet, pusing, puyeng, segala macam kita rasain. Stres sendiri kita kerja dari rumah. Tapi coba duduk sebentar deh, sobat sekalian. Anda renungkan lagi. Anda itu bekerja berangkatnya dari mana? Anda bekerja alasan utamanya, alasan awalnya Anda mencari kerja itu untuk siapa? Alasan Anda meninggalkan rumah itu paling besar untuk apa? Dan bukankah alasan-alasan itu yang membuat Anda kuat? Alasan-alasan itu yang membuat Anda tetap semangat menjalani hari-hari, bukan? Alasan-alasan itu walaupun komunikasinya pendek, singkat, tidak banyak kata, tapi menguatkan sahabat sekalian. Coba renungkan lagi. Dan hari ini, dengan adanya COVID-19, kita work from home, alasan-alasan itu ada di sekitar kita. Coba renungkan lagi. Masa kita mengeluh sementara kekuatan itu dekat dengan kita? Renungkan lagi sahabat. Orang-orang yang kita cintai selalu bersama kita. Mereka berdoa untuk kita. Mereka membersamai kita. Hari ini mereka dekat dengan kita. Dan harusnya itu menjadi alasan lebih dari cukup
untuk kita menjadi produktif. Saya yakin mungkin Anda sedikit bingung bagaimana caranya bekerja dari rumah. Tapi jangan khawatir. Yuk, ajak istri berbicara. Ajak suami berdiskusi. Ajak anak untuk ngobrol. Ayah mesti kerja dari rumah, Dek. Gimana ya? Dede mau bantuin gak? Dede bantuin apa ya? Oh, Dede bantuin. Jangan ganggu ayah gimana? Ya, diskusi-diskusi macam gitu. Aduh, sekarang ayah kerja dari rumah. Biasanya ayah seneng, suka kangen dibuatin kopi sama mama. Kesampaian ya Ma ya. Sekarang ayah kerja dari rumah. Ayah bisa kapanpun dianterin kopi, dianterin teh sama mama. Makan siang, biasanya ayah makan makanan sembarangan. Kadang warung nasi yang kita nggak tahu bersih atau tidak begitu. Kadang-kadang cuma makan gorengan, apa segala macam yang nggak tahu cara masak. Alhamdulillah, hari ini ayah bekerja di rumah. Makan siang bisa bareng-bareng kita ya mah. Masakannya juga papa tahu, mama yang masak. Papa yakin untuk kesehatan keluarga mama pasti perhatikan. Coba bayangkan sobat sekalian. Maka diskusikanlah, bicaralah dengan keluarga. Jangan lupakan mereka ketika Anda sekarang harus bekerja dari rumah. Insya Allah ketemu solusinya. Tidak perlu panik. Banyak cara untuk belajar, banyak cara untuk mengatur. Hal pertama yang harus Anda syukuri dulu, supaya jalan menjadi terang benderang dan inspirasi muncul, sehingga masalah bekerja dari rumah ini tidak lagi jadi masalah, yaitu bersyukur bahwa hari ini Anda bekerja dari rumah. Hari ini Anda dekat dengan semua alasan yang membuat Anda bisa bekerja. Saya Muhammad Isman, menjelang subuh, buat sobat-sobat yang mau qiyamul lail, alangkah tepatnya waktu sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.